Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken ingkang bab kala wingi nggih menika bab mujibatil ghusli. Ayat faslu tegese utawi ikilah fasal iku mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus. Nek ghusli niku basuh, nek ghusli kuwi domah niku berarti adus. Nek ghusli berarti membasuh. Iku sitatun ana 6. Rupane ilajul hasafati swijine manjingaken hasafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul mani lan metune mani. Wal haidu lan haid. Wa nifasu lan nifas. Wal wiladatu lan wiladah utawa babaran. Wal mautu lan mati. Nomor 6 mati. Saderengipun bahas menika nerasaken ingkang kala wingi tasih seputar napa nika bab wudu. Wis bahas kesunahan, pun bahas rukun, terus bahas perkara ingkang batalaken wudu. Kalau sudah sudah suci, artinya sudah suci dari hadas, maka pastinya manusia tidak akan pernah langgeng kesuciannya itu. Wis wudu mestine bakal badhe napa batal. Tidak akan ada orang sing terus sucinya terus menerus, pastinya ada batal. Nah, maka dari itu kita membahas tentang apa saja sih perkara yang membatalkan wudu di sini. Pun nate dipun bahas estunipun, tapi niki bangsuli bahwasanya sesuatu yang membatalkan wudu di sini ada 5. Salah satunya nggih menika semua perkara apa saja yang keluarnya dari kubul maupun dubur. Kubul niku napa dalan depan, dubur itu jalan belakang. Dubur niku berarti anus. Kubul itu berarti kemaluan depan nggih menika penis nggih nek wong lanang. Apa saja? Berarti berupa bisa kotoran, bisa air kencing, air seni, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalkan jenengan pas BAB kok teng mriku medale apa wingi watu apa mawon lah teng mriku, baik sesuatu yang tidak bisa dicerna akal ataupun bisa teng mriku kok medale saking 2 lubang tadi, maka di situ otomatis sudah membatalkan wudu. Ada pengecualian atau mustasnayat di sini, kecuali keluarnya air mani. Kalau air mani di situ tidak membatalkan wudu, akan tetapi kalau air mani niku mewajibkan mandi. Oh, berarti kalau air mani itu hadasnya tergolong hadas besar. Kalau yang tadi disebutkan kecuali air mani kok keluar dari 2 lubang tadi, berarti hadasnya hadas kecil. Hadas kecil niku berarti menggunakan wudu cara mensucikannya. Hadas besar ya dengan cara mandi. Terkait kalian apa? Niku nginjing man pembahasan hadas besar. Terusane melih yang kedua yaitu nek teng redaksi mriki tidurnya orang yang masih tetap dalam keadaan duduk. Nek gampangane ngendika tidur. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu tidur. Mutlak nggih, tidur.
Mutlak teko digambel gampangane niku mutlak. Tidur dalam keadaan apa saja. Ada pengecualian satu. Kecuali kok tidurnya di situ napa masih dalam keadaan tetap tidak bergeser, tidak bersandar, tetap dalam keadaan duduk. Cara gampangane jenengan bersilo, silo niku. Silo teng mriki kok ora sandehan. Pak Tri kok ora teng niki ngeten niki sami mawon. Ngeten niki tetep batal nek cara jenengan sare kok ngeten. Jenengan sare kok sandar ngeten termasuk napa teng mriki bersandar. Ini pun juga batal. Tapi kalau tanpa sandaran kok tidur biasa tapi kok duduk tanpa ada sandaran kok saged sare lah niku itu tidak masalah. Tidur dalam keadaan duduk. Tapi yang jelas teng mriki didhawuhke tidur itu napa membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang dalam keadaan tetap dalam keadaan tempat duduknya, tidak bergeser, tidak lungkep, berbaring dan lain sebagainya. Kalau sudah tadinya duduk terus langsung lekar lah niku otomatis. Nglekar niku ora sah kudu ngenteni ngentut apa ora. Ora sah kudu ngenteni niku demek napa tiyang setrina mboten. Otomatis meskipun tidak diketahui kentutnya nama mboten tapi otomatis batal. Tapi kalau dalam keadaan duduk niki husnudone napa mboten batal. Kecuali memang dia kentut ada yang mendengar terus nyeritake lah niku jelas. Tapi kalau memang napa jenenge dalam keadaan yang tidak ada napa saksi ketika dia ngentut atau demek di demek sing napa mahram non mahram itu tetap napa batal. Terusane yang nomor 3 nggih menika zawalul akli. Nek wau niku masturul akli. Tidur itu tergolong masturul akli. Tertutup akalnya karena ini manusiawi kalau tidur itu. Ini sudah memang Allah menciptakan tidur itu demi untuk kesehatan manusia. Tapi kalau zawalul akli ini yang di luar manusiawi. Ini memang unsur penyakit. Contoh yang zawalul akli atau hilang akal. Bahasanya ngomong hilang akal. Contoh seperti halnya seperti orang yang semaput, pingsan, kaya gila. Ijeh kelingannya pas nengon aku ya Pak Tri cerdas itu. Tasih imutan Pak Tri sing teng rika nggih. Pun nate mireng nggih. Nggih. Ayam terus napa terus pingsan, gila, mabuk dan lain sebagainya. Itu termasuk hilang akal. Ini berarti unsur ini hilang akal ini penyakit datangnya. Beda dengan tidur. Tidur meskipun sama-sama tidak sadar tapi istilahnya kalau tidur itu masturul akli. Tertutup akalnya karena memang ini Allah menciptakan manusia demi menjaga kesehatan manusia dengan adanya tidur. Tapi kalau yawal akli ini unsurnya penyakit. Ora ana kok menungso diciptake kok edan kabeh. Manusiawi berarti edan ya edan kabeh. Mabuk ya mabuk kabeh. Ini kalau manusia, ini tidak, ini penyakit. Terusane sing nomor sekawan sesuatu yang membatalkan wudu lagi nggih menika bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan satu mahram. Ada apa namanya syarat yaitu bukan satu mahram. Bukan mahramnya. Kulit ya nih berarti kulit itu baik kalau telapak jari ya arek nenggon telapak tangan yang depan ataupun belakang sama masih tetap membatalkan asal kok itu kulit ketemu kulit. Beda lagi kalau jenengan menyentuh rambut, beda lagi kalau jenengan menyentuh kuku, beda lagi kalau jenengan menyentuh apa namanya gigi. Mboten, gigi, rambut, terus napa kuku itu enggak masalah. Yang disebut di sini napa kulit. Rambut mboten. Gigi juga mboten Pak, gigi. Terus napa kuku pun juga tidak.
nek kulit kalih kulit itu kan ada unsur napa ya? Ada unsur bisa ada mengakibatkan kan itu ono apa istilahnya ada rangsangan juga kalau kulit dan kulit, tapi kalau kuku kan enggak, kalau rambut pun sama tidak, gigi pun juga sama betul. Ini hanya kulit yang bukan apa tadi mahram. Lah mahram di sini pernah kula sanjangake, mahram itu terbagi menjadi 3, ada mahram bi nasab, ada mahram bi rodho, ada mahram bi musaharah. Mahram bi nasab itu seperti halnya kita dengan ibu, kita sing perempuan dengan ayahnya kandung, dan yang laki-laki anak laki-laki dengan ibu, dengan bibi atau tante, bule awak dhewe, bude awak dhewe mboten masalah, karena itu kalau bude yang tunggal kandung, adik bapak kandung, adik simbok kandung. Terus bude berarti mbak yune bapak utawa bude sing saka mbak yune simbok atau ibu mboten masalah. Itu juga mahram binasab. Beda lagi ketika anake bule, ini sudah beda. Ini sudah ajnabiyah namanya, atau dikategorikan orang lain. Ajnabiyah itu berarti orang lain. Orang lain berarti dia halal untuk dinikah. Kalau bibi, tante, bude ini sudah tidak bisa kita kok nikahi napa jenenge bude awak dhewe atau bule, meskipun mungkin ada yang lebih muda, tapi ketika dia kok adik bapak, adik ibu kandung, ini nggak boleh dinikah, otomatis tidak membatalkan ketika disentuh. Cara munggahe melih ana simbah putri, ana meneh buyut kok misalkan masih sugeng, buyut putri nggak masalah. Canggahe dhewe sak ndure buyut kok misalkan masih sugeng, canggah putri nggak masalah. Misalkan dhuwur meneh udag-udag siwur ngono ya kayak ton ono apa kayak jenenge apa? Tepok bosok. Mbah istilah kuwi kok kayak krungan. Tepok bosok. Lah ini ku misalkan kok tasih sugeng itu nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin lah itu. Paling pol ya mungkin buyut kalau masih ada. Masih banyak kalau buyut. Itu ketika kita nyentuh beliau buyut putri nggak masalah. Ini masih tergolong mboten batal, mahram binasab. Intinya urut Pak Tri, urut. Masih ibu, bule, bude. Ya itu sing nggih simbah putri, simbah melih dhuwur. Buyute kamase, putune kamase. Mboten. Buyute kamase. Nggih, kula gadah kamas nggih. Mboten masalah. Sami satri jenengan runtutane masalah kan dadine kan simbah ya bule, itu juga mbak masalah lah. Ada lagi mahram yang nomor 2, itu mahram bi rodok. Mahram bi rodok niki contone kados dene mahram tunggal susunan nggih niki. Susun ini berarti nggih menyusui. Kalau ada ibu misalkan gini, Toni duwe ibu Toni dilalahi kok pas nalika mlaku-mlaku nang pasar nemu bayek cilik niku cewek dimong terus mergo nangis ora ana sing disusoni karo ibuke. Nyusoni niku ana hitungane, ketika sudah ada 3 kali kenyutan maka di situ dia sudah sudah resmi menjadi mahram bi rodok. Artinya apa? Artinya ketika kok Toni menyentuh anak sing mau hasil temuan tadi di jalan itu nggak masalah ketika sudah sama-sama balik. Jo dilalai meneh kok nek pas nalika anak teman mau kok ayu kaya widodari, Toni kok naksir pengen nikah nggak oleh. Ora oleh dinikah. Apes kowe. Ayo apes. Ora oleh dinikah, haram dinikah. Karena itu sudah termasuk kaya dene awakmu karo anak temuanmu wis kakak adik. Itu tunggal susunan. Kaya biyen kan Jeng Nabi kan pernah to ya duwe ibu sing tunggal susunan. Ada sejarahnya juga nih. Terusane meneh mahram yang ketiga yaitu mahram bi musaharah.
Mahram bimusyawarah ini mahram yang mana ketika kita sudah menikah maka kita punya ibu yang namanya ibu mertua. Yang laki-laki yang perempuan juga punya ayah mertua. Nah niki mertua itu dinamakan musyawarah. Maka di situ ketika kita kok menyentuh ibu mertua kita nggak masalah, nggak membatalkan wudu, boten. Begitupun juga istri kita kok menyentuh bapak mertua kita nggak masalah. Intinya itu tidak masalah, tidak boleh dinikah, menyentuh tidak masalah. Intinya nek sing ora oleh dinikah itu berarti tidak membatalkan wudu di sini. Niku tergolong napa? Mahram bimusyawarah. Itu sebab hubungan mertua. Jenengan kagungan mertua sing ibu padha-padha pun balik to mestine wong pun usia pun yus pun nyentuh salaman mboten masalah. Itu dinamakan musyawarah. Berarti mahram ada 3 tadi, ada mahram binasab, mahram birodok, mahram bimusyawarah. Namung 3 niku wae. Yang mahram-mahram ini dinamakan ketika dia atau kita menyentuh itu enggak masalah. Terus mulai sesuatu yang membatalkan wudu nomor seterusnya, nomor gangsal yang terakhir nggih menika menyentuh alat kelamin kita, baik itu menyentuh dubur ataupun kubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang, menyentuhnya tapi dengan menggunakan telapak jari tangan, telapak jari, bukan belakang. Ono batinul kafi, ono dhahirul kafi. Nek batinul kafi berarti sing telapak sing jero niki. Nek cara misalkan di templek ngeten niki sing raketok ala niki namanya batinul kafi. Nek dhahirul kafi berarti sing belakang. Sing batalke sing pundi? Sing batalke sing depan iki. Misalkan kiambak kok kelamine misalkan gatel yuk ngemek di kukur. Nah niku nek nggawa niki sing telapak tangan yang dalam atau niki berarti membatalkan wudu. Tapi misalkan kok nggawa belakang enggak masalah. Tapi nek kukur-kukur nggawa belakang ya ra iso to. Ora penak. Ora dadi lah. Paling tidak yang nggawa sing depan. Entah itu menyentuh alat kelamin kita ataupun alat kelamin orang lain sama saja. Itu tetap membatalkan wudu. Asal kok menggunakan telapak tangan yang sing napa wau batinul kafi tadi. Lah niku seputar sesuatu yang membatalkan wudu. Ono napa hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil tadi itu. Hadas kecil itu bisa disucikan dengan menggunakan wudu. Hadas besar bisa disucikan menggunakan hadas dengan menggunakan mandi. Maka di situ ada perinciannya. Hadas besar yang seperti apa, hadas kecil yang seperti apa. Hadas kecil berarti yang sebutkan tadi barusan. Nek wis kita mengalami hadas kecil tadi berarti disucikannya menggunakan wudu. Nah, ini beda antara hadas dan najis nih. Hadas itu umumnya sesuatunya itu timbulnya dari tubuh kita sendiri atau dari kita sendiri meskipun tidak nampak. Tapi kalau najis pasti jelas nampaknya. Najis itu bisa kebanyakan malah dari luar kita. Ono telek ayam, ono bangkai ayam, ono bangkai napa mah sing ting mriku napa sesuatu yang di luar. Tapi kalau hadas malah ada yang pada diri kita kebanyakan. Sing double loro nek hadas karo najis iku. Kencing karo BAB. Najis ada, hadas juga ada. Kencing karo BAB. Nek liyane iku nek hadas kecil napa di dalam kita semua. Turu ya awak dhewe sing lakon. Carane hilang akal juga kita sendiri yang melakukan. Bersentuhan juga kita yang. Meskipun tidak nampak. Nek atas kan tidak selalu nampak atas. Dewe ngentut tapi yang dibasuh kan tidak bokong ya, tapi tetap basuh nih wajah nek mensucikan gitu kan.
wudune tetep gebure warai, ora yo terus ngentut mengisor yo terus dikasak. Bokonge kan mboten. Ini hadas. Nek najis jelas barangnya itu ketika di jari ya sing nang jari sing digosok. Nek nang dengkul ya nang dengkul sing digosok. Tapi nek hadas kan enggak. Nah, ini perbedaan hadas dan najis. Tapi dua-duanya ketika kita mau sholat tetap harus dibersihkan semua, disucikan. Kalau hadas ya disucikannya menggunakan wudhu, kalau najis dibersihkannya menghilangkan najisnya itu sendiri. Ono launun, ono raihun, ono tokmun, ambune, rasane, baunya sudah, terus ainun, bentuke, keadaannya, barangnya ada nampak, itu harus dibersihkan semua. Baunya sudah tidak ada, warnanya tidak ada, wujudnya sudah tidak ada, itu harus bilang, itu kalau najis. Terus saya meleh wau mujibatul ghusli, sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini konten 6, yang pertama yaitu ilajul hasafah. Ilajul hasafah ini berarti dukhulul hasafah fil farji, memasukkan penis ke dalam vagina, atau yang disebut bersenggama, bersetubuh. Bersetubuh itu berarti rasa diartikan ya. Wis mudeng bersetubuh ngoten mawon. Tapi syaratnya setubuh niki ora mentok kelonan mboten, harus memasukkan alat kemaluan ke dalam kemaluan juga. Meskipun tidak mengeluarkan air mani, mentok sithik, nempel sithik tok niku termasuk sudah dikatakan dukhulul hasafah. Tidak batal di sini, mewajibkan mandi. Oh, mewajibkan mandi berarti atas besar. Atas besar. Nggih, Pak Tri. Terus meskipun sedikit mbuh arek 2 cm 3 cm dukur dhewe lah. Intine teng mriku niku wis termasuk tidak harus mengeluarkan air mani. Terus ane nomor kalian meleh niku khurujul mani, keluarnya air mani. Nek keluar air mani ini wis jelas nggih. Baik di situ dalam keadaan kita tertidur atau dalam keadaan sadar. Baik dalam keadaan keluarnya itu dengan sendirinya atau dipaksa. Baik dalam keadaan apa saja, tapi kok mriku kok keluar air mani, maka kita termasuk niku wajib mandi. Tangi turu kok metu mani mandi. Istilahnya niku junub bahasane nggih. Junub. Air mani niki bisa dialami oleh baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi kebanyakan niki laki-laki kebanyakan. Tapi perempuan pun juga ternyata ada di syariat, juga ada yang ini mutlak, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi ada perbedaan ya yang keluar dari penis niku. Ono kalane air seni, ono air mani, ono air madhi, ono air wadhi. Ini beda semua. Air mani jelas di situ cara menghilangkannya mensucikan dengan mandi. Air mani itu kan suci. Suci, air mani itu suci. Beda dengan air seni, madhi dan wadhi. Kalau itu najis, tapi kalau air mani malah suci. Nek ora suci awak dhewe ya mestine ora iso disucikan, awak dhewe najis toton. Wong kita keluarnya juga dari air mani. Manusia itu diciptakan dari air mani. Maka manusia digolongkan sing suci. Nek kok muni najis berarti awak dhewe najis. Maka dari itu yang di luar atau selain air mani, baik itu seni, madhi, wadhi, ini hukumnya najis. Ada perbedaan di antara keduanya. Madhi sing kaya apa, nek mani kan wis paham ya. Ada ciri-ciri tersendiri. Wadhi pun juga ada, madhi juga ada. Terus ane meleh wal haidu, nomor 3-nya lagi sesuatu yang mewajibkan mandi yaitu haid. Bukan berarti pas keadaan haid, tapi ketika sudah selesai dari haid. Nek pas keadaan haid percuma wong ijah najis tubuh kita.
tubuh sing perempuan sing mengalami haid. Tapi nek haid ini berarti ketika sudah selesai haid baru kayak disucikan dengan mandi. Dan hukumnya wajib karena ini mandi wajib judulnya. Terusane wanifas nomor 4 nggih menika sesuatu yang mewajibkan mandi, seterusnya nifas. Nifas ini berarti dialami ketika setelah melahirkan ya. Ada jangka waktunya rata-rata 40 hari. Nek sing maksimal ya 60 hari mungkin. Nggih, 60 hari maksimal. Tapi rata-rata berapa 40 hari. Ini nifas. Itu pun juga dilakukan mandinya setelah ketika sudah selesai nifas. Terusane melih wal wiladah atau melahirkan. Baik melahirkannya dalam keadaan normal berarti yang nggawa dukun bayi biasa kae lewati saka dalan memang umum, atau dalam keadaan dengan cara sesar atau operasi sesar. Meskipun nek sesar kan ora lewat sing kemaluan tapi lewati perut, itu pun juga sama. Dihukumi sama-sama wajib mandi. Karena judulnya melahirkan. Ono meskipun ono sing ngendikake nek sing sesar ketika lahirnya tidak lewat jalan sing umum itu tidak harus mandi. Tapi kalau kita, pedoman kita baik itu sesar atau tidak tetap mandi. Sing selanjutnya sesuatu yang mewajibkan mandi lagi seterusnya nggih menika wal mautu. Mati atau meninggal dunia. Tapi di sini ada syarat yaitu dalam keadaan Islam, masih dalam keadaan posisi iman Islam ya. Sing kewajiban siapa? Yang kewajiban berarti ya orang yang masih hidup. Nah, sing wajib mandikan paling tidak yaitu ahlul bait, keluargane. Yang bersangkutan, kerabat dekat. Kakangne ya adine sing ngetusi. Nek adine ya kakangne Mbak Yune sing ngetusi. Nek ora ana ya lekne, nek ora ana nek sapa bae, nek ora bae jasihat. Nek ora ana ya sapa maksudnya perangkat mudin apa kaum ya. Paling tidak ya tokoh agama di situ yang menangani tentang babagan jenazah niku wau. Itu yang sing berkewajiban. Urut-urutane ngoten. Tapi syaratnya dia dalam keadaan Islam. Dan ini pun baik itu dewasa atau anak. Ono kadang sing nek kok anak sing prematur, misalkan prematur. Saking cilike sampai belum kelihatan organ tubuhnya. Artinya apa? Artinya mana kepala, mana tangan belum nampak. Nah, ini enggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang nampak, sudah ada jelas, tangannya jelas, kepalanya jelas, minimal organ tubuhnya itu kelihatan, nampak jelas. Oh, ini ada kepala. Ini juga masih bisa kategori diwajibkan mandi. Tapi kalau sudah tidak jelas organ tubuhnya, saking kecilnya atau bagaimana, niki mboten kedah. Ini nek wis ketok bentuke wujude, oh iki mayan bayi. Sirahe ana, tangane ana. Nah niki sudah harus wajib untuk dimandikan. Kiranipun sakmeten nggih ingkang waget kula aturaken gampil dipun sambung njenengan melih Pak Tri. Nek nganu kakean ndak bosen jenengan. Sithik-sithik sing mesti insyaallah muga-muga kepanggihan kita ngaos kita menika waget manfaat dumateng kita sedaya, waget pikantuk keberkahan. Wa akhiri wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.